Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hanya kepadanya kita menyembah dan memohon ampunan. Rasa syukur yang setelah kita dimatikan oleh Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan, manusia mulia yang insyaallah kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan meneruskan pengetahuan kita berkenaan dengan sekitar pelaksanaan puasa, hal-hal yang menjadi dasar kita berpuasa, lalu syarat sah puasa sudah kita sampaikan, kita pelajari, termasuk kemarin yang terakhir adalah berkenaan dengan sunnah ketika kita puasa. Kembali saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebut adalah orang-orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tetapi lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang yang sebelummu di sini adalah maksudnya sebelum datangnya agama Islam. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa secara mudah kita artikan bahwa orang-orang yang selalu berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintahnya dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan pernah kami sampaikan, kita pelajari bersama-sama tentang ciri-ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, itu juga termasuk ayat 4 ya. Ayat 4 itu termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Yang kedua di dalam surat Ali Imran 133, di situ juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah puasa ini sekilas-sekilas ya, mengulang kembali. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, artinya sehat secara akal, tidak ada gangguan. Lalu mukim,
tidak sedang safar, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa dan niat. Lalu sunnah-sunnahnya ketika berpuasa juga kita sudah pelajari. Yang pertama adalah sunnah-sunnah terkait berbuka puasa, lalu terkait makan sahur, berbuka mendahulukan, mempercepat, sahur mengakhirkan, ya. Itu. Dan untuk kali ini kita akan pelajari yaitu orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Siapa saja orang-orang yang tidak diperbolehkan saat itu tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa, ya. Jumhur ulama, para ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Ya mungkin jenis atau kategori penyakit seperti apa gitu ya. Yang pasti ya kalau sudah dokter mengatakan bahwa itu berbahaya jika berpuasa, maka sebaiknya tidak berpuasa. Lalu itu yang pertama untuk orang yang sakit. Lalu yang kedua adalah adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Tidak ada pengaruhnya atau tidak membahayakan pada dirinya sendiri atau pengaruhnya hanya sangat kecil sekali. Contohnya apa? Contohnya pilek. Pilek itu tidak membahayakan. Seandainya kita berpuasa setelah itu insya Allah nggak membahayakan. Pilek misalkan. Lalu mungkin sakit kepala, tapi sakit kepala yang masih bisa ditahan ya, dikasih fresh care atau kasih kuyup gitu ya. Itu sudah terkurangi. Maka para ulama empat mazhab sepakat orang yang demikian itu gitu ya, yang sakitnya sakit ringan itu masih wajib tetap harus berpuasa pada saat itu dan tidak boleh meninggalkannya gitu ya. Jadi yang pertama tadi sakit karena memang sakit bisa jadi kalau puasa membahayakan. Yang kedua sakit tapi sakitnya masih sakit ringan. Lalu terkait adanya kewajiban qada atau tidak, orang sakit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqada, wajib mengganti gitu ya. Ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa, jadi masih ada waktu 11 bulan gitu ya, 11 bulan untuk waktu ya pada saat sehat dicicil gitu ya, dicicil, diangsur puasanya. Kalau tidak berpuasanya 5 hari masih ya termasuk kategori masih ringan. Tapi kadang kita ini sering-sering masih lama gitu ya. Akhirnya mepet-mepet sudah mendekati bulan Ramadan sudah belum tuntas gitu ya. Nah, jadi orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh maka wajib mengqadanya. Ya, wajib mengqadanya. Sakit parah, membahayakan. Tapi setelah pengobatan dan sebagainya sembuh, maka wajib mengqadanya. Lalu yang kedua adalah orang yang sakitnya diperkirakan tidak sembuh. Jadi sakitnya tahun-tahun gitu ya. Satu contoh ini ada teman guru gitu
gitu ya. Ini sudah 1 tahun lebih sakitnya. Ya, kalau yayasan mungkin tidak langsung diputus, itu tidak, masih ada jenjang 3 bulan sekian persen dikurangi, 3 bulan berikutnya sekian gitu. Dan ini masih sampai sekarang beliaunya masih sakit. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, maka hanya cukup membayar fidyah, ya, membayar fidyah kepada siapa? Kepada orang miskin, ya, untuk setiap harinya yang ditinggalkannya. Kisahkan dengan keadaan orang yang sudah renta, tidak mampu, orang tua gitu ya, orang tua sudah mampu, betul-betul enggak mampu gitu ya, berpuasa. Kan ada ya, seperti mohon maaf kalau di keluarga saya itu, satu contoh emak gitu ya, itu udah kadang sudah gak mampu gitu ya. Dan ini insya Allah disepakati oleh 4 mazhab itu gitu ya. Orang yang seperti ini tidak wajib lagi untuk menggantinya. Jadi tidak apa-apa, diperkenankan tidak berpuasa dan tidak wajib mengganti puasanya atau mengqadanya, tapi cukup membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Itu yang pertama, orang yang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa. Lalu yang kedua adalah musafir. Orang yang melakukan perjalanan atau orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan. Maksudnya saat itu ya, saat itu. Jadi saat berada di posisi perjalanan, ya. Baik perjalanannya sulit, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa. Kan ada beberapa orang itu kalau perjalanan, apalagi naik kendaraan umum ya, kendaraan umum yang mudah pusing, mudah mabuk dan sebagainya, itu diperbolehkan saat itu tidak berpuasa. Tapi dikatakan juga ada yang mengatakan itu perjalanan ringan maupun perjalanan berat, ya, diperbolehkan dilakukan ya berpuasa. Itu yang pertama untuk musafir. Namun jika orang yang bersafar itu atau yang melakukan perjalanan itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai di tempat tujuannya. Itu. Ya. Itu. Lalu yang berikutnya, para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Satu contoh, perjalanannya melebihi dari 100 km, ya, bahkan gitu ya, bahkan perjalanannya itu ini sampai ratusan kilometer. Tapi cuman membutuhkan waktu hanya 1 jam. Naik apa ya? Naik pesawat. Ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada menggunakan pesawat atau kendaraan yang nyaman, kereta cepat misalkan. Kereta cepat. Jadi ada mengatakan masih lebih utama untuk berpuasa, atau ada yang mengatakan ini sebaiknya puasa atau tidak berpuasa. Para ulama ya yang lebih kuat ini adalah pendapat jumhur, lebih utama tetap berpuasa.
tetap berpuasa. Kalau orang yang mungkin berpikirnya cuma 1 jam perjalanan misalkan, ya, walaupun mungkin diperbolehkan ya daripada nanti mengganti dan sebagainya, tapi pada dasarnya sebagian besar berpendapat lebih utama untuk berpuasa, kecuali mungkin ada resiko-resiko lain dan sebagainya, pertimbangannya itu beda lagi ya, beda lagi. Satu contoh misalkan kita itu pernah perjalanan ya, itu dari Surabaya ke Kalimantan misalkan, tapi Bontang. Cuman masih setelah pesawat, perjalanan dari bandara ke tempat itu masih 6 jam, itu beda lagi. Perjalanannya lebih jauh. Lalu yang berikutnya, orang yang hampir selalu bersafar. Orang yang selalu melakukan perjalanan hampir setiap hari, itu betul. Yaitu apa? Sopir. Ya, seperti Pak D di depan ini. Hampir tiap hari. Jadi subuh berangkat, ya, sore bahkan malam itu baru nyampe rumah. Seperti pilot, ya. Pilot naik pesawat misalkan, tapi mungkin berat. Tapi kan pilot kadang kan PP misalkan. Ya. Supir bis, supir truk gitu ya. Masinis dan semacamnya. Itu dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar. Loh, supir truk itu enggak popo, enggak puasa. Lah nek pas enggak bersafar. Iya, kalau enggak bersafar ya tetap wajib untuk berpuasa. Nah, di situ tetapi tetap nanti akan ada kewajiban untuk mengganti pada saat mungkin di waktu-waktu yang mungkin kan bisa jadi ada liburnya dan sebagainya gitu ya. Itu yang jadi yang pertama tadi itu orang yang sakit, yang kedua musafir, dan yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta tidak lagi mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa. Apalagi mungkin kategorinya adalah kategori kadang-kadang pikun gitu ya. Kadang-kadang pikun. Kalau pikun kan berarti tidak masuk di syarat sah tadi itu. Berakal tadi itu. Ya. Lalu wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari, ditinggalkan yang pada saat tidak berpuasa. Lalu yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau yang sedang menyusui itu pun meninggalkan puasa Ramadan baik karena ia khawatir ya terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Tapi ada ibu-ibu yang mungkin kalau kehamilannya masih mungkin dari sekarang berpuasa, setelah itu besoknya tidak berpuasa, jadi melihat kondisinya. Apalagi misalkan oleh dokter setelah di USG dan sebagainya begitu ya. Setelah diperiksa ternyata kondisi janinnya kurang sehat dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu bagi siapa? Bagi orang yang menyusui. Gitu. Lalu ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentang kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa. Sebagian ulama yang berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qadha. Ini dikuatkan oleh Syekh Albani.
Lalu yang kedua, sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup mengkodok tanpa fidyah. Ya. Jadi kalau kita pelajari kan, kalau sudah membayar fidyah berarti kan tadi itu kategori yang berat-berat tadi itu, berarti sudah tidak mengkodok gitu ya. Begitu juga kebalikannya, kalau sudah nanti mengkodok berarti tidak membayar fidyah. Ini dikuatkan oleh beberapa ulama ya. Lalu sebagian ulama juga berpendapat bagi mereka qadha dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi. Sebenarnya ibunya sehat-sehat aja gitu ya. Sehat-sehat saja. Tapi ada kekhawatiran, was-was. Gitu. Jadi lalu banyak yang berpendapat bahwa yang kedua tadi itu, sebagian ulama berpendapat jadi mereka cukup mengkodok tanpa membayar fidyah. Mengkodok berarti mengganti di luar bulan Ramadan pada saat si ibu ya, itu kondisinya siap. Lalu yang kelima, orang-orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang pekerjaannya terasa berat gitu ya. Terasa berat. Ya, satu contoh, kalau kita di sini Pak Tukang ya. Pak Tukang yang apalagi cuacanya ikunya panas sekali gitu ya. Enggak betul. Jadi dulu pernah waktu saat di sini ini ngecat genteng panas gitu ya. Saya tahu betul itu ya. Kok panas sekali. Orang yang demikian tetap wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Namun ketika tengah hari bekerja lalu misalkan kondisinya drop hingga dikhawatirkan dan dapat membahayakan dirinya, maka boleh membatalkan puasa. Apalagi pekerjaannya itu adalah pekerjaan utama, pekerjaan yang yaitu pekerjaannya itu ya, tidak ada lagi gitu. Nggak ada ceperan maneh gitu ya, tidak ada ceperan lagi. Nah, kalau masih ada pekerjaan lain yang mendukung dan mencukupi kebutuhan keluarganya, ya beda lagi ya. Lalu yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Insya Allah kalau ini insya Allah jarang ya, kecuali memang orang-orang tiba-tiba sakit begitu. Orang yang demikian wajib berbuka dan memotongnya. Lalu orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan dan minuman secara paksa ke mulutnya, ini kayak pemerkosaan. Disuruh makan gitu ya, dipaksa. Ada ndak kayak gini? Kecuali majikannya atau apa ya, memang kejam ini. Lalu berikutnya, mujahid fisabilillah yang sedang berperang di medan perang, dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan berpuasa. Sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah. Tapi satu saat pernah salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan peperangan itu membuat pasukan muslimin menang. Itu pernah jadi pada saat itu berpuasa, dan saat itu sempat sahabat itu mengalami drop gitu ya, semangatnya kurang sehingga Rasulullah mengambil sebuah alat empur itu, jadi ada batu besar digempur sampai pecah gitu, untuk menumbuhkan rasa semangat gitu. Dan Allah memenangkan peperangan itu.
gitu ya. Itu tadi berkenaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu yang terakhir pembatal puasa yang jelas makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja lupa, apalagi rezeki buat mereka yang lupa sampai 1 piring embung mana? Embung mana? Lupa, iki lupa. Iya. Ada yang pernah gitu, Bu? Iya, biasanya pertengahan begini baru ingat. Itu lebih menyiksa, lebih menyiksa. Ya, lalu mohon maaf kalau mungkin laki-laki ya, keluar air mani yang dengan sengaja, lalu muntah dengan sengaja itu berarti apa sih, garai-garai ya, mulutnya dibawa mungkin melakukan kegiatan yang membuat gitu ya. Lalu keluarnya darah haid, tiba-tiba di pertengahan dia tidak sadar atau karena gila gitu ya, stres atau pingsan, tidak sadar di sini adalah pingsan. Lalu riddah itu murtad keluar dari agama Islam, lalu berniat untuk berbuka itu sudah membatalkan ya. Lalu ini disebutkan, kok disebut kok masuk merokok gitu ya. Nah, ini jelas ya. Lalu jima, berhubungan suami istri di tengah hari ini, apa istilahnya ya, selain membatalkan dan mengkotok puasa, ini juga menunaikan kafaroh. Kafaroh itu apa ya, membebaskan seorang budak. Kalau sekarang nggak ada budak, tidak ada budak. Lalu jika tidak ada, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Loh, cuma sekali melakukan misalkan. Iya itu, gitu ya. Yang pertama pilihannya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak sekarang ini, pilihan yang kedua adalah apa? Puasa 2 bulan. Kok gak mampu misalkan, maka di sini memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Sehingga itu dilakukan oleh suami istri di siang hari yang saat itu di bulan Ramadan. Ya. Lalu yang berikutnya hijamah. Hijamah itu bekam. Diperselisihkan. Cuman memang ada yang memperselisihkan gitu ya, apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Cuman pendapat jumhur ulama itu tidak membatalkan puasa gitu ya. Sedangkan pendapat ada yang berpendapat gitu ya, itu membatalkan puasa. Ya tinggal kehati-hatian kita saja ya. Kehati-hatian kita. Kalau secara logika kan bekam itu kan tidak memasukkan sesuatu di dalam tubuh kita. Bisa jadi yang berpendapat membatalkan itu mungkin kondisi berpuasa lalu malah membuat drop ya, membuat drop. Lalu juga hampir sama dengan ini, donor darah. Donor darah itu kan turunannya bekam ya. Cuman kalau donor darah itu darahnya dimanfaatkan kembali, itu juga sama, gitu ya. Tidak membatalkan puasa. Lalu menghirup berupa aroma-aroma yang dimasukkan melalui hidung. Ini juga diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau
atau tidak. Jadi ada yang berpendapat ini membatalkan puasa. Jadi untuk ulama Syafi'iyah dan Malikiyah ini tidak membatalkan puasa. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, kalau membatalkan berarti ya kita hindari itu, gitu ya. Itu mungkin, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seperti mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub, yang sudah bersih dari haid, dan itu tetap sah. Lalu berkumur-kumur itu apa bahasa, mungkin kalau di sini yang membahayakan gitu ya, tidak membatalkan, tapi mungkin bisa jadi orang menghindari. Berkumur-kumur itu tidak apa-apa gitu ya, tapi membahayakan gitu ya. Ya kalau kita dari keraguan-raguan, takut misalkan ada yang masuk airnya dan sebagainya, ya sebaiknya tidak kita lakukan. Mandi di tengah hari itu tidak puasa. Kalau dulu kami itu, saya pribadi siang-siang itu bukan di sungai sih, di Belombang gitu ya, Belombang. Jadi situ tubuh gitu ya. Cuman pada saat itu yang membahayakan pada saat ada air yang masuk gitu ya, mencicipi makanan ketika ada kebutuhan ibu-ibu gitu ya, selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi mencicipi ini hanya, kan ibu-ibu kan kalau mencicipi begini Ustaz, apalagi hanya gini gitu, setelah itu dilepeh apa itu ya, bukan 1 sendok setelah itu ya, bukan ya, tidak sampai masuk ke kerongkongan gitu ya. Lalu memakai parfum, cuman kalau ada hadis untuk perempuan memang sebaiknya tidak memakai, walaupun di luar bulan Ramadan gitu ya. Menggunakan sikat gigi itu tidak, apalagi menggunakan celak ya. Nah, baik, itu mungkin. Dan yang dimakruhkan itu tadi itu berkumur-kumur tadi itu, termasuk istimsak, memasukkan air ke hidung gitu ya. Itu makruh itu artinya yang dibenci begitu ya. Wisol itu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum ya. Cuman ada yang berpendapat tidak berbukanya tidak makan nasi misalkan, hanya membatalkan, tapi sahurnya mengambil keberkahannya, sahurnya tetap ya. Nah, termasuk bermalas-malasan gitu ya, dan tidak terlalu banyak tidur. Bukan karena puasa tidur itu apa berpahala gitu ya, akhirnya tidur terus itu, tidak, malah kebalikannya gitu ya, tidak bermalas-malasan. Jadi itu mungkin beberapa hal, dan mudah-mudahan kita termasuk nanti hamba Allah yang disampaikan di bulan Ramadan. Terima kasih. Di bulan Ramadan sebagai doa kita. Sekarang kita masih di bulan Sya'ban, kurang berapa hari ini? Kurang sekitar 7 ya, 7 sampai 8 ya. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah gitu ya, pengumuman pemerintah. Ataupun kalaupun ada dari saudara kita yang Muhammadiyah yang insya Allah sudah menentukan tanggal 11 hari Senin. Kalau saya berharap memang besok bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau bareng-bareng itu kan ya ada rasa kekompakan di situ. Gitu. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita masih terus belajar
berkenaan dengan peningkatan kualitas berpuasa kita di bulan Ramadan. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Abi barusan keluar kan? Putra. Abi barusan Putra. Abi barusan keluar. Arang Ustaz, makasih. Pak Terus. Loh, mana dia?